Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Ini berjudul kritik terhadap arus kembalinya Sufisme. Diuraikan oleh Dr. Simuh dalam majalah Tempo nomor 8 tahun Romawi 21 20 April 1991. Diturunkan topik tentang adanya arus balik masyarakat Islam ke arah Sufisme atau tasawuf. Diterangkan bahwa segala timbulnya arus balik ke arah Sufisme itu justru banyak muncul di kota-kota besar seperti kota Jakarta, kota Bandung, kota Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, para pembaca yang budiman perlu mawas diri dalam menghadapi kecenderungan arus balik ini. Penulis ini hanya akan mengingatkan bahwa di samping banyaknya aspek positif terhadap gejala ini, namun ia punya kelemahan yang mendasar. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dan mawas diri. Perlu pemikiran ulang kembali. Meskipun kecenderungan ke arah Sufisme itu indah untuk mendalamkan keyakinan dan penghayatan terhadap agama. Pendalaman penghayatan agama memang sarana untuk membina akhlak karimah. Hal ini telah diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mughij min Al-Dolal. Dan kecenderungan ke arah Sufisme memang hebat untuk sarana mencapai kuantitas umat. Namun inti ajaran tasawuf yaitu ilmu kasyaf atau penghayatan gaib dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam masa lalu hingga dewasa ini telah menenggelamkan umat Islam ke arah ilmu serba gaib. Penghayatan kasyaf yang merupakan inti ajaran tasawuf mau tidak mau tentu membawa ke arah pemitosan terhadap wali-wali yang dikeramatkan. Pendeknya, penghayatan kasyaf sebagai kepala atau intinya pasti diikuti oleh munculnya kepercayaan khurafat dan praktek-praktek bid'ah sebagai anak kandungnya atau sebagai ekornya. Sungguh tidak rasional apabila orang memimpikan penghayatan kasyaf tidak diikuti dengan munculnya bid'ah dan khurafat. Hal sedemikian itu sama saja dengan menginginkan kepalanya tidak mau ekornya. Itu tidak mungkin. Karena khurafat dan bid'ah adalah anak kandung penghayatan kasyaf itu.
selama ada kasyaf tentu kembali pada alam serba gaib, jampi-jampi kesaktian atau kawarik. Jadi okultisme, anak kandung sufisme itu sendiri dan sebagai ekornya tidak mungkin dilepaskan dari tasawuf. Tabik-tabik yang taat, saudara-saudara para pembaca yang budiman atau para pemirsa yang budiman, dari sudut pendalaman keilmu, saya ulangi lagi, dari sudut pendalaman keimanan dan pembinaan budi luhur, orang bisa menepuk dan membusungkan dada menanggapi kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali ke arah sufisme seperti pada masa stagnasi dan kemunduran. Tetapi bagi yang merindukan kualitas, kemajuan, penalaran, dan ingin cepat merebut ilmu dan teknologi agar umat Islam sejajar dengan kemajuan dunia barat, tentu mengelus-elus dada lantaran hingga dewasa kemajuan Islam masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dunia barat. Lantas belum apa-apa mengapa sudah menggigil takut maju, ingin kembali ke belakang, ke alam serba mistis dan mitologis. Sufisme tidak mungkin menjadi sarana mengembangkan penalaran dan menciptakan para mujtahid. Sufisme menurut kodratnya hanya akan melahirkan para pengikut atau tabik, golongan elit kebatinan dan kemitosan dan memitoskannya. Dengan sufisme umat hanya akan menjadi tabik-tabik yang taat, penurut terhadap wali-wali yang dikeramatkan, yaitu para tabik, orang-orang yang dipandang suci, bukan ulama-ulama mujtahid yang berpikir kritis dan dinamis seperti orang-orang yang digelari dalam gambar majalah Tempo tentang sufisme tersebut di atas tadi itu. Sungguh disayangkan mengapa para sastrawan dan seniman yang seharusnya jadi pujangga pelopor masa depan umat justru ikut ke sufian. Apakah mereka memang mandul, tidak punya kekuatan untuk menciptakan seni dan sastra yang seperti pujangga barat yang mengacu pada ketajaman penalaran dan mengubarkan semangat masa depan umat? Kiranya mereka sanggup dan bisa, asal mau bismillahirrahmanirrahim, untuk mempelopori keganderungan perkembangan penalaran umat manusia yang beriman. Seperti para sastrawan pujangga baru bisa memenuhi tuntutan ini. Melalui tulisan ini penulis ingin
menggugah tugas para seniman dan sastrawan Muslim dalam memikirkan wawasan kemajuan Islam untuk masa depan. Jangan sebaliknya, justru ingin membius masyarakat Muslim dan anak-anak kita untuk tenggelam kepada khayalan, kesaktian dan serba gaib seperti zaman animisme dinamisme yang berkulminasi ke dalam atau ke alam serba mitos. Dewasa ini banyak orang menganggap bahwa abad sekarang adalah abad kebangkitannya Islam. Tetapi anehnya amat minim orang yang merindukan kebangkitan penalaran umat Islam dan memikirkan bagaimana caranya menumbuhkan mentalistis mujtahid seperti masa kebangkitan Baghdad dan Cordoba. Kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini, kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.